Audio novel seni bela diri dan sastra ke-218. Pagoda Pancer. Novel yang hadir tiap hari. Cerita dilanjut. Permisi, apakah ada orang seperti itu? Zheng Yao tampak meminta nasihat, tetapi sebenarnya tidak ada kesopanan dalam nada bicaranya. Terutama pisau tadi, serangan membabai buta itu hanya unjuk kekuatan. Ekspresi Su Jianlu menjadi semakin gugup. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang menemukan tempat ini untuk mencari Xiao Nunu. Ya, tiba-tiba, jawaban Hualin membuat hati Su Jianlu bergetar. Dia menatap Hualin dengan gelisah. Yang terakhir memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia menatap lurus ke mata Zheng Yao dan berkata, ada orang seperti itu. Dia memang memiliki 10 tul, lang abadi. Zheng Yao tersenyum dan terus bertanya, siapa dia? Hualin menjawab, nama orang ini adalah Xiao Nunu, dan identitas spesifiknya tidak diketahui. Xiao Nunu. Zheng Yao menyipitkan matanya. Dia melirik ke arah Ming Qing dan Yuanru. Yuanru berkata, tidak ada orang seperti itu di daftar abadi. Zheng Yao tersenyum lebih bahagia. Tidak ada nama seperti itu di daftar abadi, artinya pihak lain belum berhasil mencapai alam abadi. Karena dia belum menembus alam abadi, meskipun dia memiliki 10 tul, lang abadi, dia tetaplah kaisar abadi. Makhluk seperti itu dapat dibunuh hanya dengan satu pedang. Hehe, Zheng Yao tersenyum sinis. Betapapun hebatnya seseorang, selama dia tidak tumbuh dewasa, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Jelas, Zheng Yao dan Ming Qing sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selagi lawan belum menerobos alam abadi, cekik dia di buayan. Selama Xiao Nunu meninggal, dia tidak akan pernah ada di daftar abadi, apalagi menjadi batu sandungan dalam perjalanan mereka ke puncak. Di mana dia? Tanya Zheng Yao. Mendengar pertanyaan itu, wajah cantik Su Jianlu menjadi pucat. Ia menatap Hualin dan menggelengkan kepalanya pelan, memberi isyarat agar pihak lain tidak mengatakannya dengan keras. Hualin mensibir dan berkata dengan nada menghine, kau harus bertanya pada adik muda Su. Di antara klan impian kita, dialah yang paling dekat dengan Xiao Nunu. Sedangkan yang lainnya, aku tidak tahu apa-apa. Su Jianlu tercengang. Tindakan Hualin benar-benar mengejutkan Su Jianlu. Pihak lainnya tidak mengungkapkan lokasi Xiao Nunu, tetapi malah membocorkannya. Kamu, Su Jianlu sedikit bingung. Hualin mensibir dalam hati, dan dia berpikir dalam hati, bukankah kamu sudah berusaha menyenangkan Xiao itu berkali-kali? Sekarang aku akan melihat apa yang akan kamu lakukan. Jika Xiao itu tahu bahwa kamu mengkhianatinya, aku tidak percaya kamu masih bisa menemuinya dengan wajah yang tidak tahu malu seperti itu. Hualin selalu mensibir perilaku Su Jianlu. Terutama setelah Xiao Nunu membunuh Si Ming di depan umum, Hualin menjadi semakin tidak puas. Selama Su Jianlu mengungkapkan lokasi Xiao Nunu, hubungan antara kedua orang ini pasti akan hancur total. Seketika, Zheng Yao, Ming Qing dan Yuanru mengalihkan pandangan mereka ke Su Jianlu. Menghadapi tekanan dari 3 dewa yang kuat, jantung Su Jianlu berdebar kencang. Dia menggigit bibir merahnya dan tidak berkata apa-apa. Zheng Yao memiliki ekspresi geli di wajahnya, dan pedang panjang di tangannya memancarkan sinar udara ungu. Kami tidak punya dendam terhadap klan mimpi. Kami datang ke sini hanya untuk mencari orang itu. Selama kamu memberitahu kami di mana orang itu berada, kami akan berbalik dan pergi. Nada bicara Zheng Yao penuh dengan ancaman. Namun, Su Jianlu mengepalkan tangannya, lalu mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya, aku tidak tahu. Saat kata-kata ini keluar, semua orang di klan mimpi tercengang. Su Jianlu sebenarnya menolak mengungkapkan keberadaan Xiao Nunu. Wah, ada 3 orang di daftar abadi, dan salah satu dari mereka khususnya adalah Blood Tempered Hellblade yang terkenal. Mata Zheng Yao berkilat tajam, apa kau yakin? Ya, mata Su Jianlu tampak tegas. Dia takut dalam hatinya, tetapi dia tetap menjawab, aku tidak tahu. Hei! Senyum Zheng Yao menjadi semakin ganas, dan kemudian, sedikit kekejaman muncul dari sudut matanya, dan dia mengayunkan pisau panjang di tangannya. Dentang! Tiba-tiba, cahaya pisau ungu melesat turun dari langit dan menebas ke arah Su Jianlu. Serangan ini tidak dimaksudkan untuk merenggut nyawa Su Jianlu, melainkan untuk melumpuhkan salah satu lengannya dan memberinya kejiutan.
Su Jianlu hanyalah seorang kaisar abadi dengan 6 tulang abadi, jadi bagaimana dia bisa menghindari serangan pria kuat di alam abadi akhir? Cahaya bilah tajam berbentuk bulan sabit itu jatuh dan langsung menyerang Su Jianlu. Pupil mata Su Jianlu bergetar dan dia tidak bisa bergerak. Pada saat kritis, bang! Sesosok badan langsung berteleportasi di depan Su Jianlu, dan cahaya bilah ungu itu hancur menjadi bubuk di udara. Gelombang energi menghilang, dan kekuatan yang tersisa meluas. Orang yang menghalangi serangan Su Jianlu adalah Tang Sufeng. Wus! Gelombang udara dingin dan serius melonjak. Tang Sufeng memegang pedang panjang berwarna hijau tua di tangannya. Ada pola seperti api hijau di badan pedang. Dia tampak agung dan memiliki ekspresi serius. Kau benar-benar sombong karena menyakiti orang lain di hadapanku. Memangnya kenapa? Apa kau ingin aku meminta maaf padamu? Zheng Yao sama sekali tidak menanggapinya dengan serius. Lagi pula, sejak awal, dia memang tidak menganggap serius klan impian. Kalau tidak, dia tidak akan membelah istana Dameng menjadi 2 hanya dengan 1 serangan. Tidak peduli seberapa baik hatinya Tang Sufeng, dia hampir tidak dapat menahan amarah dalam hatinya saat ini. Pergi sekarang, dan mari kita akhiri masalah hari ini di sini. Hahaha. Zheng Yao tertawa terbahak-bahak. Tang Sufeng, bolehkah aku bertanya berapa peringkatmu di daftar abadi? Apakah kata-katamu memiliki kekuatan yang begitu besar? Hahaha. Yu Wanru yang tidak jauh dari sana juga mensibir. Wajah Tang Sufeng sedingin es, dan kemarahan di matanya bahkan lebih kuat. Pada saat ini, Ming Qing, yang berada di belakang Zheng Yao, angkat bicara, jangan buang waktu, lawan dengan cepat dan tegas. Zheng Yao mengangkat sudut mulutnya, dan menunjuk orang itu dengan pedangnya, aku akan bertanya sekali lagi, di mana Xiao Nunu? Tekanan besar sekali lagi datang ke Su Jianlu. Hualin melotot padanya, kenapa kau tidak memberitahuku? Anggota klan mimpi lainnya juga berkata, kakak senior Su, kau mungkin ingin membunuh kami semua. Benar, ramuan ajaib macam apa yang diberikan Xiao padamu? Kau terus-terusan mengarahkan sikumu keluar. Su Jianlu tidak berdaya untuk membantah. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukan Xiao Nunu. Dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk mengkhianati Xiao Nunu. Kakak senior Su Feng, jangan khawatirkan aku. Pada titik ini, Su Jianlu hanya bisa memilih untuk bertanggung jawab sendiri. Dia tidak ingin melibatkan klan mimpi, dia juga tidak ingin mengkhianati Xiao Nunu. Tang Sufeng meliriknya dan berkata, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak bisa melakukan hal seperti mengkhianati teman-temanku. Seketika, pedang panjang di tangan Tang Sufeng bergetar, dan suara pedang yang keras bergema ke segala arah. Pertarungan untuk mendapatkan daftar abadi akan segera dimulai, dan aku yakin kau juga ingin berpartisipasi. Ini saat yang tepat untuk pemanasan terlebih dahulu. Hei, terserah kau. Zheng Yao tertawa licik, lalu mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan cahaya bilah pedang lainnya menebas ke bawah. Tang Sufeng tetap tenang dan juga mengayunkan energi pedang. Bang! Cahaya bilah pedang dan energi pedang bertabrakan dengan keras di kehampaan, langsung meledak dengan akibat yang dahsyat. Namun, setelah serangan pertama, Tang Sufeng menghilang dari tempat itu tanpa ada yang menyadarinya. Zheng Yao bertanya dengan bingung. Saat berikutnya, sosok dengan perilaku luar biasa muncul diam-diam di belakang Zheng Yao. Di belakang, kata Yuan Ru yang tidak jauh darinya. Hei, tidak perlu mengingatkanku. Zheng Yao berbalik dan menebas dengan pisau. Ding! Pedang saling beradu dan percikan api beterbangan. Pada saat yang sama Tang Sufeng terlempar ke belakang oleh pedang itu, pedang di tangannya berputar dan pelangi pedang meledak dari ujung pedang. Pelangi peri memimpin jalan. Swiss! Pedang pelangi bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, meledak dengan kekuatan tembus yang mengerikan. Zheng Yao mensibir dan berkata, dasar remeh. Hancurkan roh pedang. Zheng Yao memegang pedang dengan kedua tangannya dan menebas ke depan. Bas! Tiba-tiba, cahaya bilah pedang berwarna ungu melesat maju. Duar! Kedua kekuatan itu bertabrakan lagi, dan pelangi pedang yang disemburkan Tang Sufeng hancur berkeping-keping. Cahaya bilah ungu itu tak terhentikan dan hanya dalam sekejap mata, ia menghancurkan energi pedang Tang Sufeng dan menyerangnya di depannya. Jelas, Zheng Yao lebih kuat. Namun,
menimbang kemampuan tempur seseorang bukan hanya tentang kekuatan. Ada juga kelincahan, kemampuan reaksi, pengalaman tempur, del. Bagi Tang Sufeng, yang pandai dalam kekuatan ruang, dia pasti lebih unggul dari lawannya dalam hal mobilitas. Swiss. Tang Sufeng menghindari cahaya bilah ungu yang datang lagi dengan bantuan teleportasi. Kemudian, Tang Sufeng muncul di samping Zheng Yao lagi. Teknik pembatasan ruang. Tang Sufeng membentuk segel dengan satu tangan dan kekuatan ruang dilepaskan. Sebuah lingkaran cahaya hijau tua tiba-tiba muncul di bawah Zheng Yao. Ruang di dalam lingkaran cahaya itu langsung menjadi sunyi. Zheng Yao juga membeku di dalam. Dentang. Tanpa penundaan, pedang panjang di tangan Tang Sufeng melesat keluar bagaikan kilat aurora. Tepat saat dia hendak mengenai sasaran, Zheng Yao tersenyum sinis. Semangatkan jiwa pedangmu. Seketika, aliran api ungu keluar dari badan Zheng Yao. Duar. Dengan suara ledakan keras, api ungu itu menyapu ke segala arah seperti badai. Pedang panjang di tangan Tang Sufeng seperti menabrak dinding besi, dan dia langsung terkejut balik. Hah, apa ini? Tang Sufeng sedikit terkejut. Api ungu mengelilingi badan Zheng Yao, dan pola api ungu muncul di permukaan kulitnya. Di hadapan, inten pedang penyegar, milikku, semua teknik kurunganmu tidak berguna. Setelah mengatakan itu, Zheng Yao mengayunkan pedangnya dan menyerang. Dengan kekuatan, Invigorating Sword Inten, Zheng Yao memancarkan aura yang ganas, dan irama serangannya sama ganasnya dengan serangan binatang buas. Di antara langit dan bumi, energi pedang ada di mana-mana, bagaikan cahaya yang menyilaukan, membelah langit dan menghancurkan bumi. Tang Sufeng tampaknya berada dalam posisi pasif, dan dia terus menggunakan kekuatan ruang untuk membela diri. Orang-orang dari klan mimpi di bawah melihat semuanya dan merasa khawatir. Terutama Su Jianlu, alisnya berkerut, tampak sangat khawatir. Pada saat ini, Hualin datang ke Su Jianlu dengan marah, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat tangannya dan menamparkan orang itu. "Pa!" Su Jianlu terkejut dan tertegun oleh tamparan itu. Pipinya terasa mahtai rasa sesaat, diikuti oleh rasa sakit yang membakar. Su Jianlu menatap Hualin dengan tatapan kosong. Hualin berkata dengan kejam, "Lebih baik kamu berdoa agar kakak senior Su Feng baik-baik saja. Jika dia terlibat, kamu akan dikeluarkan dari klan mimpi." Keluar dari klan mimpi. Kata-kata dingin itu seperti jarum tajam, menusuk gendang telinga Su Jianlu dan menyebabkan rasa sakit yang hebat. Tamparan Hualin tidak hanya mengejutkannya, tetapi juga mempermalukan Su Jianlu. Semua anggota klan mimpi lainnya menyaksikan dengan dingin. Tidak ada seorang pun yang melangkah maju untuk menghentikannya. Di mata klan mimpi, Su Jianlu tidak pantas menerima tamparan di wajah. Bahkan pantas mendapatkannya. Awalnya, pertempuran hari ini bisa dihindari. Selama Su Jianlu memberitahu Xiao Nunu kebenaran tentang tempat persembunyiannya, semuanya akan baik-baik saja. Namun sayangnya, pihak lain tampaknya dibius oleh Xiao Nunu dan menolak untuk mengatakan apapun. Dia belum cukup menyakiti kakak senior Hualin, sekarang dia mencoba menyakiti kakak senior Su Feng. Dia pembuat onar. Benar sekali, sejak awal, dialah yang menyeret Xiao itu. Dialah dalangnya. Jika kita terus membiarkannya di klan mimpi, kita semua akan sangat disakiti olehnya. Usir dia dari klan mimpi. Usir dia dari klan mimpi. Kekejaman yang sesungguhnya adalah membunuh orang dan menghancurkan hati mereka. Bagi Su Jianlu, kata-kata dari para anggota suku itu tidak diragukan lagi merupakan keluhan yang menghancurkan hatinya. Dia tidak tahu mengapa semuanya menjadi seperti ini. Semua titik awalnya adalah untuk klan impian. Alasan mengapa Xiao Nunu dibawa ke dalam tim adalah untuk meningkatkan efektivitas tempur tim. Jika Xiao Nunu tidak ada di sana, bagaimana klan mimpi bisa bersaing melawan klan Tianyu dan klan Mo di alam rahasia pegunungan Yunsu? Jika bukan karena Xiao Nunu, bagaimana Hualin dan yang lainnya bisa lolos dari gua iblis pemusnahan? Su Jianlu mendekati Xiao Nunu untuk mencegah klan mimpi menciptakan musuh yang kuat. Pada akhirnya, mengapa semua ini menjadi kesalahannya? Wajah Su Jianlu sakit, dan hatinya makin sakit. Dia tidak mencoba membantah, mungkin dia memang salah. Dalam kehampaan, pertempuran antara Tang Sufeng dan Zheng Yao menjadi semakin intens. Zheng Yao menyerbu dengan niat pedangnya, gerakannya berani dan ganas, dan setiap gerakan mengandung kekuatan yang luar biasa.
Tentu saja, Zheng Yao bukanlah satu-satunya orang yang paling membuat khawatir semua orang di klan mimpi. Di antara ketiganya, yang memiliki cara paling ampuh adalah pedang hitam pemadam darah, Ming Qing. Selain itu, Yu Wanru dari Paviliun Ziwu juga telah mencapai tahap akhir alam abadi. Tekanan eksternalnya sendiri sudah sangat besar. Dengan bantuan kekuatan pedang yang menginspirasi, Zheng Yao tampak seperti dewa perang. Kekuatan setiap serangan pedang sangat dekat dengan puncak kekuatan tempur alam abadi. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Yu Wanru tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Dia mengenal Zheng Yao dengan baik. Begitu niat pedang lawan keluar, kekuatan eksternal benar-benar di luar kendali. Semua metode pembatasan ruang milik klan mimpi tidak ada gunanya. Di mata Yu Wanru, Tang Sufeng pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Jangan berjuang sia-sia. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Zheng Yao memegang pedang dengan kedua tangannya dan melancarkan tebasan yang mengejutkan. Bang! Tang Sufeng memegang pedangnya secara horizontal untuk menangkis, dan tiba-tiba langit dan bumi berguncang. Dengan energi pedang yang kuat meledak ke segala arah, Tang Sufeng terhempas lagi. Kekuatan besar menembus badan Tang Sufeng, dan darahnya melonjak, dengan sedikit darah di sudut mulutnya. Melihat Tang Sufeng jelas-jelas dirugikan, Hualin dan yang lainnya menjadi semakin cemas. Seorang murid klan mimpi bahkan langsung memarahi Su Jianlu. Kau masih tidak mau memberitahuku. Kau benar-benar ingin membunuh kami. Su Jianlu mengepalkan tangannya, hatinya sangat khawatir. Sejujurnya, dia lebih suka menghadapi Zheng Yao dan yang lainnya sendirian daripada melihat Tang Sufeng berjuang keras untuknya. Kakak senior Sufeng, tolong jangan khawatirkan aku. Pinta Su Jianlu. Akan tetapi, sebelum Tang Sufeng bisa menanggapi, Zheng Yao, yang sudah memiliki keuntungan yang jelas, melancarkan gerakan pamungkas lainnya. Kita sudah membuang-buang waktu terlalu banyak. Aku akan mengalahkanmu dengan satu pukulan ini. Zheng Yao berdiri tegak, dengan pola api ungu di badannya bersinar terang. Duar. Seketika itu juga, aura pedang berwarna ungu menari-nari di sekujur badannya seperti seekor naga raksasa yang berkeliaran di sekelilingnya. Tebasan naga yang mengejutkan. Dengan teriakan dingin, Zheng Yao menebas dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, energi pedang ungu itu seperti naga bersisik ungu raksasa yang terbang ke atas dan ke bawah, meraung ke arah Tang Sufeng di bawah. Hualin, Su Jianlu dan anggota klan mimpi lainnya tampak sangat hikmat. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan serangan Zheng Yao telah melampaui batas atas, tahap akhir alam abadi. Kekuatan pedang ini hampir sebanding dengan kekuatan puncak alam abadi. Angin dan guntur bergulung-gulung, dan langit berubah warna. Menghadapi gerakan lawan yang mematikan, mata Tang Sufeng memancarkan dua sinar cahaya. Kemudian dia mengayunkan pedangnya, sambil menggambar roda pedang melingkar di depannya. Gunakan pedang sebagai penunjuk jalan menuju pintu angkasa. Buka, bas. Detik berikutnya, roda pedang melingkar itu berubah menjadi pintu angkasa. Gerbang ruang angkasa, seperti pusaran lubang hitam, meletus dengan kekuatan melahap yang misterius. Lalu, naga ungu itu langsung menyerbu ke dalamnya. Pusaran air hitam dengan cepat menelan naga ungu itu. Hah! Raut wajah Zheng Yao tampak terkejut. Kejadian itu terjadi dalam sekejap. Tang Sufeng mengubah jurus pedangnya lagi dan membentuk segel dengan satu tangan lagi. Gerbang luar angkasa variasi. Dentang. Gelombang kekuatan yang kacau mengikuti dari dekat di belakang Zheng Yao. Hati Zheng Yao menegang. Dia berbalik dan melihat. Tiba-tiba, gerbang luar angkasa seperti pusaran hitam muncul di langit di belakangnya. Raung. Kemudian, seekor naga ungu raksasa terbang keluar dari gerbang angkasa dan menerkam ke arah Zheng Yao dengan taring dan cakarnya yang terbuka. Jelasnya, kedua gerbang ruang angkasa ini saling terhubung. Ayo masuk bersama. Kita bertanggung jawab bersama untuk itu. Gerakan Tang Sufeng secara langsung mengubah target serangan Zheng Yao. Hanya hal sepele. Zheng Yao mendengus dingin, lalu bergerak dan melesat ke langit. Naga ungu raksasa itu menukik turun hampir dekat ke badan Zheng Yao dan menghantam tanah dengan keras. Duar. Naga raksasa itu menyerbu ke dalam bumi dan berubah menjadi cahaya pedang yang besar. Tiba-tiba,
Cahaya bilah pedang itu terbelah menjadi aura bilah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan istana mimpi agung, yang telah terbelah menjadi dua, hancur total. Energi pedang meledak, pemandangan hancur, dan sejumlah besar bangunan rata dengan tanah di sepanjang jalan. Sayang sekali, itu hanya sedikit kurang. Zheng Yao tersenyum bangga. Tang Sufeng mensibir, menurutku itu tepat. Hah. Begitu dia selesai berbicara, Tang Sufeng mengangkat tangan kirinya, merentangkan telapak tangannya, dan mutiara giok biru laut yang berkilauan melayang di tangannya. Bola giok ini ukurannya sebesar telur, tetapi lebih bulat. Bola giok tidak padat, melainkan berongga. Di dalam bola giok, cahaya dan bayangan mengalir seperti air laut. Itu mutiara Changlan. Hualin di bawah berkata dengan suara berat. Anggota klan mimpi lainnya juga ketakutan. Mutiara Changlan, harta karun keluarga klan impian. Itu adalah senjata ajaib tingkat abadi. Dalam sekejap mata, Tang Sufeng langsung mengorbankan mutiara Changlan. Swiss, Changlanzu terbang ke dalam kehampaan. Saat Tang Sufeng mengaktifkan senjata ajaibnya, giok bulat itu bersinar terang dan memancarkan satu demi satu lingkaran cahaya biru laut. Swiss, Swiss, Swiss. Sinar-sinar halo biru laut, seperti lingkaran konsentris yang mengembang tanpa batas, menyapu langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, bola air biru laut besar menghalangi seluruh istana impian luar dalam. Zheng Yao, Ming Qing, Yu Wanru dan seluruh anggota klan mimpi semuanya diselimuti cahaya mutiara Changlan. Wajah Zheng Yao sedikit berubah, dan dia tiba-tiba merasa tidak bisa bergerak. Apa ini? Yu Wanru, tetua paviliun Ziwu di sisi lain, juga terkejut. Aku tidak bisa bergerak lagi. Tang Sufeng tersenyum. Dia berkata dengan dingin, sepertinya aku memenangkan ronde ini. Seketika, Tang Sufeng memegang pedang di depannya, matanya bersinar terang. Segel pedang penyegel surga, buka, bas, bas, bas. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang biru ilusi muncul di langit di atas kepala Zheng Yao, Ming Qing, dan Yu Wanru pada saat yang bersamaan. Tiga cahaya pedang jatuh pada saat yang bersamaan. Di bawah kaki Zheng Yao, Ming Qing, dan Yu Wanru, kata tajam, segel muncul. Klan mimpi unggul dalam, seni luar angkasa, dan seni penyegelan. Jelaslah bahwa Tang Sufeng ingin mengakhiri pertempuran ini sekaligus. Swiss, Swiss, Swiss. Tiga cahaya pedang jatuh seperti bintang beku. Tepat saat ketiganya hendak dipukul, tiba-tiba, bang, bang, bang. Ketiga cahaya pedang biru itu hancur saat bergerak. Pupil mata Tang Sufeng mengecil. Orang-orang dari klan mimpi juga sangat terkejut. Itu Ming Qing. Mata semua orang tertuju pada Ming Qing. Zheng Yao dan Yu Wanru masih dibatasi oleh kekuatan mutiara Changlan. Namun, Ming Qing tidak berubah sama sekali. Dia mengangkat lengan kirinya perlahan. Dia merentangkan kelima jari tangan kirinya, dan gumpalan rune berwarna darah berkumpul di telapak tangannya seperti tanaman merambat iblis. Dentang. Di bawah tatapan serius Tang Sufeng, sebuah pisau terbang tiba-tiba terbentuk. Pisau terbang itu panjangnya sekitar setengah meter, dan cahaya merah mengalir pada bilahnya, seolah-olah telah dibasahi darah. Ming Qing menatap Tang Sufeng tanpa ekspresi. Meskipun mutiara Changlan milik klan mimpi sangat kuat, namun tidak dapat membatasi Ming Dao milikku. Setelah mengatakan itu, kelima jari Ming Qing bergetar, dan dorongan yang mengerikan meledak dari telapak tangannya. Dengan suara, swoosh, pisau terbang berwarna merah darah itu segera merobek lapisan rintangan, meninggalkan jejak cahaya berwarna merah darah dan melesat ke arah Tang Sufeng. Tang Sufeng diam-diam berpikir bahwa ini tidak baik. Tiba-tiba dia merasakan aura berbahaya. Menghadapi pisau hitam berwarna merah darah yang mendekat, Tang Sufeng tidak ragu sama sekali dan segera menggunakan teknik teleportasi untuk menghindar. Swiss. Tang Sufeng segera menghilang dari tempatnya dan muncul puluhan meter di bawah. Namun sesaat kemudian, pisau hitam berwarna merah darah itu membentuk lengkungan di kehampaan dan melesat turun bagai kilatan petir. Kecepatannya begitu cepat, seolah-olah telah meramalkan posisi Tang Sufeng. Sebelum Tang Sufeng bisa menenangkan diri, seberkas cahaya merah darah tanpa ampun menembus dadanya. Bang! Sebuah ledakan tumpul mengaduk kabut darah merah. Mata Tang Sufeng terbuka lebar, dengan ekspresi ngeri. Su Jianlu,
Hualin dan anggota klan mimpi lainnya semuanya merasa ngeri. Kakak senior Su Feng. Namun, setelah menembus badan Tang Su Feng, pedang hitam berwarna darah itu tidak berhenti, melainkan langsung melesat ke tanah di bawahnya. Duar. Saat pedang hitam jatuh ke tanah, ia memicu gelombang serangan pedang yang dahsyat. Gelombang pedang yang mengerikan itu meletus dan sulit dihentikan, membawa kehancuran kemanapun ia pergi. Bersamaan dengan riyuntuhnya dan hancurnya bumi, semua pengikut klan mimpi terjatuh ke tanah. Su Jianlu, Hualin dan lainnya terlempar puluhan meter jauhnya, menyemburkan darah dan setengah mati. Bahkan ada beberapa orang yang terbelah menjadi dua oleh energi pedang yang mengerikan dan meninggial di tempat. Langit gelap dan bumi suram, dan darah mengalir ke langit. Tidak seorang pun dapat menghentikan kekuatan sebilah pedang. Tang Su Feng jatuh dari udara dengan badan berlumuran darah. Bang! Bola itu jatuh dengan keras ke tanah, dan bola air biru besar yang menutupi istana mimpi agung hancur berkeping-keping. Mutiara Changlan, yang tergantung di kehampaan juga kehilangan kilaunya dan jatuh ke tanah. Satu gerakan untuk mengakhiri pertempuran. Kekuatan pedang gelap pemadam darah Ming Qing jauh melampaui imajinasi semua orang. Tidak seorang pun di klan mimpi yang menyangka bahwa bahkan setelah menggunakan Mutiara Changlan, Tang Su Feng masih akan dikalahkan oleh Ming Qing dalam satu gerakan. Tanpa penindasan, Mutiara Changlan, Zheng Yao dan Yuan Ru tidak lagi tunduk pada batasan apapun. Hehe, aku akui kau memang sedikit lebih kuat dariku, tapi sayang. Apa gunanya? Sekarang kau masih tergeletak di tanah seperti guguk mati. Zheng Yao terbang ke tanah dan melintas di depan Tang Su Feng. Jubah Tang Su Feng sudah berlumuran darah merah, dan luka tusuk di dadanya sangat mengerikan. Zheng Yao mencondongkan badan ke depan dan berkata sambil tersenyum, dilihat dari kondisimu, bahkan jika kau bisa bertahan hidup hari ini, kau tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertempuran peringkat abadi, yang akan datang. Saat itu, kau akan menyaksikan kami mengalahkan Ordo Jiushu dan menuju alam abadi Jiushu dari penonton, sementara kau hanya bisa tetap berada di jalan abadi dan mengagumi kami. Kata-kata Zheng Yao seperti menaburkan garam pada luka Tang Su Feng. Wajahnya yang tampan tampak berubah, marah dan ganas. Melihat Tang Su Feng seperti ini, Hualin dan yang lainnya semakin membenci Su Jianlu. Apakah kamu sudah puas sekarang? Hualin terhuyung-huyung berdiri dari tanah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Su Jianlu dengan tajam. Jika pihak lain telah memberitahu keberadaan Xiao Nunu lebih awal, mengapa begitu banyak masalah yang ditimbulkan? Menurutnya, semua ini disebabkan oleh Su Jianlu. Su Jianlu tidak mampu menjawab dan dia merasa seolah-olah hatinya sedang dipotong oleh pisau. Pada saat ini, apapun yang dikatakannya, itu tetap salah. Tidak peduli apapun yang dikatakannya, hal itu hanya akan menambah rasa jijai suku itu terhadapnya. Pada saat yang sama, Ming Qing dan Yuan Ru juga jatuh dari langit. Ming Qing berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak masih berguna, kamu pasti sudah terbunuh oleh pukulan itu sekarang. Jika kau masih berguna, tidak akan ada seorang pun yang selamat dari pukulan tadi. Ming Qing berkata dengan dingin, dengan kesombongan yang mengerikan. Tak seorang pun meragukan kekuatan satu sama lain. Tang Su Feng saat ini adalah bukti terbaik. Zheng Yao memasang ekspresi main-main di wajahnya dan dia menoleh ke arah Su Jianlu. Adik perempuan, apakah lelaki bernama Xiao Nunu itu mantan kekasihmu? Demi melindunginya, kau bahkan mengabaikan nyawa orang-orangmu sendiri. Jika kau terus seperti ini, semua orangmu akan mati karenamu. Setelah kata-kata ini keluar, Su Jianlu, yang sudah tidak berdaya, merasa semakin putus asa. Mengapa semua orang menyalahkan dia? Mengapa? Su Jianlu bingung. Tatapan mata Hualin dan yang lainnya menjadi semakin dingin. Dia melotot ke arah Su Jianlu dan berkata dengan nada sinis, lebih baik kau tidak mengatakannya. Keadaan sudah seperti ini. Sekalipun kau mengatakannya, itu tidak akan mengubah keadaan. Kau tidak hanya menyakitiku, tapi juga Tang Su Feng yang sangat peduli padamu. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan pisau yang menusuk hati Su Jianlu. Dia terhuyung berdiri. Wajahnya pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia menatap Ming Qing, Zheng Yao, dan Yuan Ru dan berkata dengan lemah, aku akan membawa kalian untuk menemukannya, kalian biarkan yang lain pergi. Hahaha. Zheng Yao tertawa penuh kemenangan,
jika kalian melakukan ini lebih awal, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Zheng Yao langsung mengangkat tangannya dan membuat gerakan, tolong. Ayo pergi. Su Jianlu berbalik dengan susah payah dan berjalan menuju luar istana Daming. Orang-orang dari klan mimpi hanya menonton dengan dingin. Menurut mereka, Su Jianlu memiliki kesalahannya sendiri. Jadi tidak ada yang menghentikannya. Tentu saja, dengan kekuatan mereka sama sekali tidak mampu menghentikannya. Tang Sufeng yang terbaring di tanah, memiliki ekspresi yang rumit. Dia mengenal Su Jianlu dan dia tahu bahwa Su Jianlu tidak akan pernah mengkhianati teman-temannya. Alasan dia berkata demikian hanyalah karena dia ingin menghadapi Zheng Yao, Ming Qing dan yang lainnya sendirian, agar memberi kesempatan kepada yang lain untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, secercah tekad melintas di mata Tang Sufeng. Kemudian dia memikirkannya dan melafalkan mantra itu dalam hati. Bas! Tiba-tiba, mutiara Changlan yang jatuh di medan perang terbang dari reruntuhan. Bersamaan dengan meledaknya cahaya biru laut yang menyilaukan, beberapa lingkaran cahaya kemudian menyebar antara langit dan bumi. Hah! Ming Qing, Zheng Yao, dan Yu Wanru segera berbalik dan menatap Tang Sufeng. Yang terakhir membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak dengan suara yang dalam, maju. Berdengung. Saat kata-kata itu jatuh, mutiara Changlan melepaskan gelombang kekuatan misterius. Sebelum Ming Qing bisa menghentikannya, Zheng Yao sudah lebih dulu menghentikannya, dan seluruh anggota klan mimpi diselimuti oleh lapisan cahaya dan bayangan. Swiss, Swiss, Swiss. Cahaya biru menyala, dan Tang Sufeng, Hualin, Su Jianlu dan anggota klan mimpi lainnya menghilang begitu saja di tempat. Swiss. Kemudian, cahaya cemerlang yang dilepaskan oleh mutiara Changlan juga dengan cepat menyatu. Seketika mutiara Changlan berubah menjadi titik cahaya dan menghilang di udara. Melihat anggota klan mimpi tiba-tiba melarikan diri, ekspresi Yu Wanru sedikit berubah. Dia segera berlari ke depan dan melihat sekeliling. Mereka semua sudah pergi. Di sisi lain, Ming Qing dan Zheng Yao tampak tenang. Zheng Yao tersenyum tipis dan berkata, sepertinya mereka tidak ingin hidup lagi. Aku memberi mereka kesempatan, tetapi mereka tidak menghargainya. Yu Wanru menatap Zheng Yao dengan bingung. Yang terakhir mengangkat alisnya dan menjawab dengan nada main-main, jangan khawatir. Dengan Blood Tempering Dark Blade yang terkenal di sini, bahkan jika klan mimpi memiliki 100 mutiara Changlan, mereka tidak dapat melarikan diri. Gunung Yinian. Di pagi hari, matahari belum sepenuhnya menembus awan, dan kabut tipis menyebar di lembah yang tenang. Xiao Nunu sedang duduk di atas batu biru selebar sekitar 4 atau 5 meter. Di depannya ada buku panduan pedang. Di permukaan buku panduan pedang itu tertulis 4 karakter agung, Taisang Sword Classic. Selama perjalanan ke puncak Jianzhu, Xiao Nunu tidak hanya memperoleh pedang abadi, Taisang Feng Hua, tetapi juga memperoleh Sutra Pedang Taisang. Setelah beberapa hari penelitian, Xiao Nunu memiliki pemahaman tentang tingkat pertama Sutra Pedang Taisang. Sebelumnya, saat berada di alam rahasia puncak Jianzhu, Xiao Nunu juga mempelajari 9 jurus pedang. Dan 9 jurus pedang tersebut dapat dikatakan sebagai jurus pedang dasar dari Sutra Pedang Taisang. Tetapi bahkan gerakan pedang dasar pun sangatlah kuat. Pada saat ini, sesosok badan ramping berjalan berjinjit di belakang Xiao Nunu. Pihak lainnya mengulurkan tangannya, siap menakuti Xiao Nunu. Namun sebelum dia bisa memulai, Xiao Nunu berkata dengan tenang, setelah sekian lama menyendiri, akhirnya kau memutuskan untuk keluar. Orang di belakangnya langsung menyatakan bahwa, rencana menakut-nakuti, itu telah gagal. Kutu kupret, kau benar-benar mengetahuinya. Xiao Nunu tersenyum dan berbalik untuk melihat orang yang datang. Pengunjung itu mempunyai ciri-ciri wajah yang halus, mata yang cemerlang, dan terutama sepasang kaki yang panjang, yang sehalus batu giok dan tanpa cacat. Itulah burung Oriole Walet yang telah lama diasingkan. Lumayan, ia telah berevolusi menjadi 6 tulang abadi. Puji Xiao Nunu. Yan Ying memiringkan kepalanya dan mengangkat alisnya, tampak sedikit bangga, bukankah begitu? Aku juga merasa bahwa aku adalah seorang gadis jenius. Cek, jenius. Pada saat ini, Snow Kilin berjalan mendekat pada waktu yang tidak tepat, jika bukan karena sumber daya yang aku rampas dari kota Yanhuo, bagaimana mungkin kau bisa berkembang begitu cepat? Kurasa kau lebih seperti gadis bodoh. Begitu.
Snow Qilin muncul, suasana hati Yan Ying yang baik langsung berkurang setengahnya. Matanya yang indah terbuka lebar dan dia menjawab dengan tidak senang, "Mengapa? Kamu ada di mana-mana. Sumber daya terakhir itu tidak semuanya karena usahamu. Apakah ini rumahmu? Aku tidak bisa tinggal di sini lagi," kata Snow Qilin dengan nada kejam. Dapat dikatakan ia menaruh dendam terhadap burung penyanyi itu, karena sebelumnya ia pernah dipukul habis-habisan oleh burung penyanyi itu dengan ranting pohon willow. Kejadian ini merupakan aib seumur hidup bagi Bai Sue Qilin. Yan Ying terlalu malas untuk memperhatikan lawan bicaranya dan berhenti berbicara begitu saja. Xiao Nunu bertanya pada Yan Ying, "Apakah kamu sudah meminum pil Sangsuan Breaking Realm?" Yan Ying menggelengkan kepalanya, "Tidak, tapi aku sudah meminum banyak pil lain yang meningkatkan kekuatanku, dan banyak batu peri yang dikaitkan dengan kayu." Saat itu, Xiao Nunu sedang bertarung dengan si Boyu dari Pavilion Yulu, dan Snow Qilin hampir menghabiskan semua harta karun kota Yanhuo. Bahkan ada lebih banyak batu abadi dengan berbagai khasiat. Mengandalkan sumber daya dan senjata ajaib itu, kekuatan setiap orang telah meningkat pesat. Xiao Nunu berkata, "Ketika fondasimu sudah lebih kokoh, kamu bisa menggunakan pil Sangsuan Breaking Realm bersama dengan pil pemulihan nomor 4, dan kamu seharusnya bisa menerobos ke alam semi-abadi. Nanti, Xiao Nunu akan memberi Yan Ying pil kuno Xiandu lainnya, dan tidak akan butuh waktu lama baginya untuk melangkah ke daftar abadi." Saat mereka tengah mengobrol, tiba-tiba sebuah bayangan hitam besar muncul di atas lembah. Menangis. Raungan keras dan panjang bergema di antara awan, dan napas gelap mengalir masuk. "Sial, burung Mahtei itu lagi." Snow Qilin mulai mengumpat, "Apa yang kau teriakkan? Siapa yang kau coba takuti pagi-pagi begini? Apa kau mencoba meniru koko ayam jantan?" Dark Sky Phoenix mengabaikan Snow Qilin. Ia menukik turun dan datang di depan Xiao Nunu dan Yan Ying. "Tadi aku sedang berburu di luar dan tidak sengaja menemukan wanita ini. Aku melihat dia masih bernapas, jadi aku membawanya ke sini." Setelah mengatakan ini, Dark Sky Phoenix melonggarkan cakarnya, dan sesosok badan yang lemah dan tidak sadarkan diri jatuh. Xiao Nunu sedikit mengernyit. "Su Jianlu." Su melihat rusa. Xiao Nunu tertegun, lalu segera mengayunkan jurus angin telapak tangan untuk menahan Su Jianlu dengan mantap. Su Jianlu mendarat dengan ringan di tanah, tampak sangat lemah. Kenapa gadis ini setengah Mahtei? Snow Qilin mendorong tanah dengan keempat cakarnya, melompat, dan melesat ke sisi Xiao Nunu. Wajah Su Jianlu pucat, nafasnya lemah, dan kondisinya sangat buruk. "Itu luka dalam." Bai Sue Qilin melirik dan berkata, "Masih ada jejak energi pedang yang tersisa di badannya. Tampaknya dia terluka oleh gelombang pedang yang sangat mendominasi." Xiao Nunu mengangguk sedikit. Dia kemudian bertanya kepada Dark Sky Phoenix, "Di mana kau menemukannya?" Dark Sky Phoenix menjawab, "Di hutan yang jaraknya puluhan mil dari sini. Ketika aku melihatnya, dia bergerak perlahan dan dengan susah payah. Sepertinya dia datang ke arah sini." Xiao Nunu mengerutkan kening. "Datang ke arah sini? Apakah dia ke sini untuk menemuiku? Lalu siapa yang melukainya? Sembuhkan lukanya," kata Xiao Nunu pada Yan Ying di sampingnya. "Ya." Yan Ying mengangguk patuh, lalu berjalan ke sisi Su Jianlu, mengulurkan sepasang tangan giok, dan dengan lembut meletakkannya di badan Su Jianlu. Bas! Seketika, kekuatan kebangkitan yang kuat dilepaskan dari telapak tangan Yan Ying. Segera setelah itu, gumpalan tanaman merambat spiritual berwarna hijau zamrud meleleh ke arah badan Su Jianlu. Hanya titik-titik cahaya hijau muncul di badannya, dan kemudian Su Jianlu perlahan membuka matanya. "Bangun," kata Yan Ying. "Hei, kau cukup hebat," kata Snow Qilin dengan santai. Penglihatan Su Jianlu berubah dari kabur menjadi jelas. Ketika dia melihat orang di depannya, dia bergumam lemah, Xiao Nunu." Kemudian, dia mencoba bangkit dari tanah. Tetapi luka-luka di badannya segera terkena dampaknya, dan dia menjadi pucat karena kesakitan. "Jangan bergerak," Yan Ying buru-buru mendukung orang itu. "Kau telah melukai organ dalammu. Kau tidak bisa bergerak untuk waktu yang singkat." Namun Su Jianlu menggelengkan kepalanya. Ia berkata kepada Xiao Nunu, "Cepatlah pergi. Seseorang akan menyusahkanmu, mencari masalah denganku."
Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit dan bertanya dengan tenang, siapa yang akan menyusahkanku? Su Jianlu menjawab dengan lemah, Ming King. Aku tidak mengenalnya. Bah Tuuk. Su Jianlu bah Tuuk beberapa kali. Ia menutup matanya yang baru saja terbuka. Hei, mereka mencari seseorang dengan 10 tulang abadi. Aku tidak mengkhianatimu, aku tidak memberitahu mereka. Su Jianlu sedikit tidak sadarkan diri. Pidatonya juga terputus-putus. Tapi aku telah melukai Su Feng, kakak senior Su Feng. Aku telah melukai orang lain. Kau harus segera pergi, kau tidak sebanding dengan mereka semua adalah orang kuat di alam abadi. Ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Su Jianlu tampaknya telah menghabiskan sisa tenaganya. Dia menutup matanya lagi dan jatuh koma. Hei, jelaskan dengan jelas sebelum kamu pusing. Snow Kilin mendorong bahu Su Jianlu dengan cakarnya. Yan Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, dia terlalu lemah. Xiao Nunu mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Meskipun Su Jianlu berbicara sebentar-sebentar, pada dasarnya dia menyampaikan maksudnya dengan jelas. Seseorang ingin menemukan orang dengan 10 tulang abadi, jadi dia pergi ke klan mimpi, tetapi Su Jianlu menolak untuk mengungkapkan lokasi Xiao Nunu, yang menyebabkan orang lain di klan mimpi ikut terlibat. Pihak lain muncul di sini, mungkin untuk memberitahu Xiao Nunu bahwa dia dalam bahaya. Xiao Nunu langsung berdiri dan berkata pada Yan Ying, jaga dia. Baiklah. Yan Ying setuju. Snow Kilin menatap Xiao Nunu dan berkata, sepertinya fakta bahwa kamu memiliki 10 tulang abadi telah diketahui oleh banyak orang. Kali ini mereka mungkin ada di sini untuk membungkammu dan mencekikmu, seorang penjahat langka dalam 1000 tahun, di buayan terlebih dahulu. Begitu 10 tulang abadi itu tumbuh dewasa, mereka pasti akan menjadi penguasa. Jadi sebagian orang ingin melenyapkan Xiao Nunu, si ancaman potensial, sebelum itu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Xiao Nunu sudah terdaftar dalam daftar abadi. Belum lama ini, dia menggunakan identitas Xiao Wuhen untuk menjadi penguasa pedang tak tertandingi Tai Sang Feng Hua. Tidak tahu siapa orang ini. Apakah Anda ingin saya menyelidikinya? Orang yang berbicara adalah Dark Sky Phoenix. Lagi pula, ia mempunyai misi yang harus diselesaikan, dan tak ada yang salah sebelum membawa Xiao Nunu kembali ke alam Phoenix. Jadi ini akan terlihat cukup positif. Namun Xiao Nunu sangat tenang. Ia menjawab dengan tenang, tidak perlu. Hah? Kenapa? Dark Sky Phoenix bingung. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, dengan cahaya redup di sudut matanya, mereka ada di sini. Bai Sue Kilin dan Yan Ying keduanya terkejut. Sudah ada di sini. Di mana? Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia menghilang dari tempat itu. Pada saat yang sama, sebuah pikiran muncul di luar gunung. Di hutan yang rimbun. Bang! Dengan suara tumpul, Tang Su Feng, yang berlumuran darah, jatuh ke tanah. Kau benar-benar suka membuang waktu. Kau baru berlari sebentar, dan kau sudah jatuh ke tangan kami lagi. Zheng Yao menatap Tang Su Feng yang jatuh ke tanah dengan ekspresi jenaka. Ming King dan Yu Wanru juga ada di kedua sisi. Dibandingkan saat dia berada di Istana Daming, luka-luka Tang Su Feng lebih serius. Sebelumnya dia mampu mengaktifkan Mutiara Changlan, tapi sekarang dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Jika kau ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Jangan bicara omong kosong. Tang Su Feng menjawab dengan susah payah. Zheng Yao tersenyum menghine, kamu benar-benar tidak berpikir kamu bisa melarikan diri. Tang Su Feng tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap orang lain dengan dingin. Ming King berbicara saat ini. Dia mengabaikan Tang Su Feng dan berkata, aku sengaja membiarkanmu melarikan diri, tetapi sebenarnya aku sudah mengunci aromamu. Selama kita membiarkan wanita itu pergi, aku yakin dia akan segera pergi dan memberi tahu musuh. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengikutinya. Apa? Pupil mata Tang Su Feng mengecil. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Zheng Yao tersenyum sangat bangga, bagaimana? Apakah kamu yakin? Kami telah lama melihat bahwa wanita itu tidak akan memimpin dengan jujur, jadi kami memberimu kesempatan untuk mengaktifkan Mutiara Changlan. Oh, ngomong-ngomong, tempat asal wanita itu dekat.
Aku yakin bahwa orang-orang dengan 10 tulang abadi bersembunyi di dekat sini. Mendengar ini, Tang Sufeng terkejut dan marah. Aku tak menyangka kalau aku jelas-jelas dijebak oleh ketiga orang ini. Pada saat ini, ia tampak merasakan frustrasi yang amat besar. Dalam hal sarana dan siasat, dia kalah. Zheng Yao menampakkan senyum sinis dan berkata, setelah memberitahumu begitu banyak, aku telah menjelaskan kepadamu bahwa kau harus mati. Baiklah, kita harus mulai bekerja. Kau, kebanggaan klan mimpi, harus beristirahat di sini selamanya. Dentang. Seketika, Zheng Yao memanggil pedang panjang dengan cahaya ungu yang bergerak. Pedang panjang itu terangkat, menampakkan niat membunuh. Tang Sufeng tidak berdaya melawan dan hanya bisa menerima nasibnya. Namun, tepat ketika Zheng Yao hendak mengayunkan pedangnya untuk mengakhiri hidup orang itu, tiba-tiba, embusan angin bertiup dari kedalaman hutan. Wosh! Arus dingin itu menggigit, dan ada embusan angin dingin di tanah. Daun-daun dari segala ukuran, bersama debu, bergulung-gulung seperti ombak. Kemudian, seorang pemuda dengan kesejukan luar biasa melangkah keluar perlahan. Orang yang kau cari adalah aku. Wus! Angin dingin semakin kencang, gelombang udara melonjak, jubah orang yang datang berkibar-kibar, dan setiap langkah yang diambilnya penuh dengan kesombongan dan dominasi yang sunyi. Ming Qing, Zheng Yao, dan Yu Wanru segera memandang orang yang datang. Pihak lain berhenti sekitar 7 atau 8 meter jauhnya, lalu mengangkat matanya, dan tekanan tak terlihat meluap dari antara alisnya. Pergilah sekarang dan kamu masih bisa bertahan hidup. Jika kamu pergi sekarang, kamu masih bisa bertahan hidup. Dingin dan mendominasi. Nada suara Xiao Nunu setenang air, tetapi aura yang dipancarkannya sangat arogan. 8 kata sederhana ini bagaikan ujung pedang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ming Qing, Zheng Yao, dan Yu Wanru memandang Xiao Nunu. Wajahnya aneh, tapi perasaan ini seperti pernah kulihat di suatu tempat sebelumnya. Kata Zheng Yao dingin. Kecuali Ming Qing, Xiao Nunu telah bertemu 3 orang lainnya di puncak Jiansu. Ming Qing kemudian bertanya, apakah kau orang yang memiliki 10 tulang abadi? Xiao Nunu tidak menanggapi apa yang dikatakan keduanya, tetapi berkata dengan suara yang dalam, ulangi sekali lagi, dan pergi. Bang! Aliran udara yang kuat meledak di belakang Xiao Nunu, dan gelombang emas menghancurkan bebatuan di hutan. Dalam sekejap, Ming Qing, Zheng Yao dan Yu Wanru semuanya merasakan aura yang kuat. Aura yang kuat sekali. Yu Wanru diam-diam terkejut, dia layak menjadi orang dengan 10 tulang abadi. Zheng Yao mensibir, 10 tulang abadi. Tanyakan apakah namanya ada dalam daftar abadi. Kemudian, Zheng Yao bergerak, dan pedang panjang di tangannya langsung mengunci Xiao Nunu. Di jalan menuju keabadian, ada terlalu banyak jenius yang belum tumbuh dan mati di bawah pedangku. Tidak ada perbedaan antara kamu dan mereka. Angin jahat bertiup di wajahnya, dan niat membunuh pun muncul. Zheng Yao memegang pedang di satu tangan dan menebas secara horizontal. Dentang. Energi pedang ungu itu seperti bayangan kipas berbentuk lengkung, dan ruang terkoyak kemanapun ia pergi. Siapapun yang berada di bawah tahap akhir alam abadi tidak akan mampu menahan pedang brutal Zheng Yao. Namun, sedetik kemudian, duar, terdengar suara ledakan keras yang memekakkan telinga. Ming Qing dan Yu Wanru di belakang keduanya terkejut. Pisau besar di tangan Zheng Yao berhenti di depan Xiao Nunu, dan Xiao Nunu menangkap pisau Zheng Yao dengan tangan kosong. Energi pedang yang tidak teratur menyebar dalam gelombang. Pedang Zheng Yao bagaikan pukulan pada tembok kokoh. Di sisi lain, Xiao Nunu berdiri diam seperti gunung. Apa ini? Zheng Yao sedikit tidak percaya. Dia menatap telapak tangan Xiao Nunu. Jika pihak lain mengenakan sarung tinju, pelindung lengan, atau senjata ajaib lainnya, itu masih bisa diterima. Tetapi Xiao Nunu menangkap pedangnya dengan telapak tangannya yang telanjang. Bagaimana ini mungkin? Sekalipun ada 10 tulang abadi, itu hanyalah alam kuasi abadi. Bagaimana mungkin aku bisa menahan serangannya? Siapa kamu? Zheng Yao bertanya dengan tegas. Xiao Nunu berkata tanpa ekspresi, ini benar-benar menarik. Kau sudah bersusah payah mencariku, tapi sekarang kau bertanya siapa aku. Kau, Zheng Yao menggertakkan giginya dan berteriak. Semangatkan jiwa pedangmu. Bang!
Tiba-tiba, api ungu keluar dari badan Zheng Yao. Saat pola api rune muncul di badannya satu demi satu, Zheng Yao langsung memasuki keadaan kegembiraan dan mengamuk. Tatapan mata Zheng Yao tajam dan ganas bagaikan binatang buas. Mati saja. Setelah berkata demikian, lengan Zheng Yao tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, pembuluh darah di lengannya membengkak seperti naga. Namun, meskipun pedang di tangannya meledak dengan kekuatan puluhan kali lipat, tetap saja tidak dapat menggoyahkan lawan. Pedang itu ditekan dengan kuat di telapak tangan Xiao Nunu dan tidak dapat bergerak. "Hanya itukah kekuatanmu? Beraninya kau datang kepadaku?" kata Xiao Nunu dengan nada sarkastis, lalu tatapannya tajam, dengan aura mendominasi yang meluap dari matanya. "Mundur!" Dengan perintah mundur, kekuatan telapak tangan Xiao Nunu meledak, dan kilatan petir yang cemerlang langsung menyambar. Bang! Dengan suara keras, Zheng Yao tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan mengalir melalui badannya. Dia memuentehkan darah dan terbang puluhan meter jauhnya. Bang! Zheng Yao terjatuh ke tanah dan akhirnya berhasil menenangkan diri. Bang! Pedang panjang di tangannya mengeluarkan suara mendengung, bahkan telapak tangan yang memegang pedang itu retak, dan aliran darah merah menetes ke bawah. Zheng Yao membelalakkan matanya, tampak tertegun. Inikah kekuatan alam semi-abadi? Mustahil. Benar-benar mustahil. Melihat Zheng Yao kalah, Ming Qing yang dikenal sebagai pedang hitam pembasmi darah pun mengambil tindakan. Klik. Ming Qing mengatupkan kedua telapak tangannya lalu menariknya terpisah. Bas bas bas. Serangkaian rune merah darah berbentuk seperti tanaman merambat iblis berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, pisau terbang berwarna merah darah terbentuk di antara telapak tangan Ming Qing. Pisau terbang itu ditutupi dengan garis-garis merah tua, seolah-olah telah dibasahi darah, dan niat membunuh pun dilampiaskan. Pedang hitam. Swiss. Ming Qing mendorong tangannya ke depan, dan tiba-tiba sebuah dorongan kuat meledak. Disertai dengan seberkas cahaya dan bayangan berwarna merah darah, pedang hitam yang mengerikan itu mendekati Xiao Nunu. Dentang. Ujung pisau itu dingin dan hendak mengenai wajah Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat tangannya dan menamparkan pisau terbang berdarah itu dengan punggung tangannya. Bang! Pisau terbang itu terlempar dengan kecepatan tinggi. Sederet pohon besar di sisi hutan langsung tumbang, dan menghilang ke kedalaman hutan dalam sekejap mata. Ham! Ming Qing mendengus dingin, lalu membentuk segel dengan tangannya. Swiss! 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 Pisau terbang berwarna merah darah itu terbang ke kedalaman hutan dan berubah menjadi seberkas api yang melesat ke langit. Ketika terbang hingga ketinggian 1000 meter di udara, Ming Qing berkata dengan suara dingin, "Potong." Swoosh! Pisau terbang berwarna darah itu berbalik dan menebas ke arah Xiao Nunu. Saat bergerak, bentuk pisau terbang berwarna merah darah itu tiba-tiba membesar dengan cepat, dan dalam sekejap mata berubah menjadi bilah pisau merah raksasa yang panjangnya beberapa puluh meter. Kekuatan semacam itu dapat menghancurkan langit dan bumi. Xiao Nunu merasa seolah-olah sedang menghadapi hukuman dewa. Meski begitu, Xiao Nunu tetap tidak bergerak. Dia tidak berniat menghindar, dan bahkan tidak mendongak untuk melihat bilah merah darah raksasa itu. Zheng Yao dan Yuan Ru, yang berdiri di belakang Ming Qing, tampak agak serius. Mereka tidak dapat memprediksi bagaimana Xiao Nunu akan menahan serangan Ming Qing. Dalam sekejap, sebuah tangan besar terulur dari belakang Xiao Nunu tanpa peringatan apapun. Telapak tangan ini dipenuhi dengan kecemerlangan guntur. Tepat ketika bilah pedang berdarah itu berjarak kurang dari 5 meter dari Xiao Nunu, tangan petir raksasa itu mencengkeramnya dengan mantap. Kelima jarinya bagaikan tangan raksasa dewa atau setan yang mengepal bersama-sama. Duar. Petir menyambar kemana-mana, dan energi melesat maju, lalu bilah berwarna darah raksasa itu dicengkeram dan meledak. Gambaran saat ini sungguh mengejutkan. Adegan yang tiba-tiba itu memengaruhi saraf penglihatan Ming Qing, Zheng Yao, dan Yuan Ru. Bahkan Tang Sufeng, yang sedang berbaring di tanah, tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Tahukah kau, Ming Qing sudah mencapai puncak alam abadi, jurus mematahkan sekuat itu tadi dapat dengan mudah diatasi oleh Xiao Nunu. Duar. Bumi bergetar dan tanah retak. Kemudian, sosok seperti iblis kuno tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Badan spiritual yang tak kenal takut, kata Yuan Ru dengan suara yang dalam.
Zheng Yao menggenggam erat pedang panjang di tangannya. Ketika dia melihat badan spiritual yang besar ini, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang hebat. Zheng Yao memang belum pernah melihat badan roh yang tak kenal takut seperti ini sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat badan roh yang tak kenal takut yang begitu mendominasi dan mengguncang bumi seperti dewa atau iblis. Selain itu, badan roh yang tak kenal takut di belakang Xiao Nunu juga mengendalikan kekuatan guntur yang dahsyat. Sinar petir mengalir melalui badannya, dan dampak visualnya terlalu kuat. Aku baru saja memberimu kesempatan. Xiao Nunu berdiri di depan badan roh yang tak kenal takut itu, seperti seorang kaisar yang mengendalikan kekuatan hidup dan mati. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangannya perlahan, memegang pedang di satu tangan dan menghunus pedang dengan tangan lainnya. Kekuatan pedang terbentuk dan bilah langit terhunus. Dentang. Sebuah nyanyian pedang yang keras terdengar, dan dalam sekejap, sebuah pedang guntur emas ilusi terhunus dari udara tipis. Menyaksikan pemandangan ini, hati Yuanru menegang, dan dia tiba-tiba merasa bahwa pemandangan ini tampak familiar. Gerakan pedang ini, kenapa terlihat begitu familiar? Bersambung.